Oke, salam bro. Halo Smart Brother. Kita bertemu kembali dalam seri tutorial database model perencanaan spasial. Semoga Smart Bro tertarik untuk mempelajarinya. Mari kita mulai. Apa itu database model perencanaan spasial? Smart Bro, kita jelaskan mulai dari database model. Database model adalah pertama, kita dapat mendefinisikan sebagai kumpulan data yang terorganisir. Kedua, kita dapat definisikan sebagai teori seputar bagaimana data itu disimpan, disusun, dan dimanipulasi dalam sebuah sistem database. Sobat Bro, mungkin kita bisa berkunjung pada Wikipedia. Di sana dijelaskan sedikitnya ada 4 tipe database model. Pertama adalah plate model, hierarchy model, network model, dan relation model. Plate model adalah database model yang paling sederhana, tanpa aturan dan cara penulisan tertentu. Pada hierarchy model, data disusun seperti pohon terbalik, sehingga data terorganisasi. Sementara itu, network model merupakan pengembangan dari hierarki model. Lalu apa itu perencanaan spasial atau geografi? Smart Brother, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa perencanaan spasial atau geografi adalah cabang disiplin ilmu geografi yang mempelajari mengkaji keterkaitan antara proses pembangunan suatu wilayah dengan kondisi alam serta penduduk wilayah tersebut. Geografi pembangunan mempelajari aspek ruangan geografi, alam semesta dengan segala isinya. Geografi pembangunan diperlukan untuk menyusun rancangan atau perencanaan pembangunan suatu wilayah. Lalu siapa pembuat database model perencanaan spasial? Smart Bro, bisa kita kelompokkan ya pada profesional, akademisi, bisnis, pemerintah, dan pembuat kebijakan publik. Smart Brother, kita berada di posisi yang mana nih? Yang penting orangnya yang memiliki kepentingan tersebut dan bisa menggunakannya. Baik Smart Bro, kita bisa jelaskan bahwa data itu tercecer dan bisa berada di mana saja dan pada siapa saja yang memilikinya. Dan umumnya dalam bentuk raw data. Kita dapat meminta pada instansi yang berwenang membeli data atau mendapatkan dengan free melalui portal atau web resmi atau pada instansi lainnya yang berwenang. Pembuatan database model menyusun database model sedemikian rupa untuk mendapatkan display data yang efisien dan akurat serta cepat. Raw data yang tersedia akan dikonversikan pada tabulasi data serta mendapatkan nilai informasi yang diperlukan. Keuntungannya adalah keputusan yang tepat, membantu kelancaran usaha dan pengembangan yang akan dilakukan. Oke, lalu bagaimana database model perencanaan spasial itu disusun? Smart Pro, perlu kita ketahui bahwa penyusunan database model akan melibatkan banyak sekali extension, mulai dari Excel, ArcGIS gitu ya, kemudian KMZ atau KML gitu ya, PyNode gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga tools untuk konversi extension perlu dipersiapkan dengan baik sebelum bekerja. Keterbatasan konversi extension tidak akan mendapatkan sistem database sebagaimana yang diharapkan. Bahkan, kemungkinan terbesar adalah mengalami kegagalan. Bekerja di database model spasial tidak mungkin berhenti sampai di tingkat base data non-spasial saja. Oleh karena itu, dimensi data akan lebih jauh dan luas dibandingkan dengan non-spasial. Dimensi geografi dilibatkan menambah kompleksitas dan informasi yang lebih lengkap. Nah, sekarang bila mana database model perencanaan spasial disusun? Oke, Smart Brother. Pertama yang perlu kita kasih adalah fenomena yang direkod adalah wilayah, individu gitu ya, kelompok dan lain sebagainya. Tentunya ini akan melibatkan kompleksitas yang luas. Oleh karena itu, size data akan sangat besar. Tantangannya adalah recorder data yang kita hasilkan bisa cepat, tepat dan efisien.
Sistem database model memberikan jaminan kecepatan dan keakuratan untuk digunakan dalam pengembangan informasi dan data untuk big data. Dimensi data yang bervariasi mulai dari point, polygon, line, date, string, number, dan lain sebagainya. Di mana data point, polygon, line, ordinate, or abscis akan ditemukan pada data non-spasial. Tidak akan ditemukan pada data non-spasial. Oke, lalu di mana lingkupnya? Gitu ya, kita bisa menerapkan perencanaan atau model spasialnya ya untuk database-nya. Oke, Smart Brother, ingat recorder yang dihasilkan dalam database model meliputi recorder pada tingkat mikro, meso, dan makro. Bahkan mampu lintas dimensi. Pada tingkat mikro, raw data adalah by name and by address. Terbayang, bukan? Jumlahnya bisa ribuan, bahkan jutaan. Begitu pula di tingkat meso dan makro, mungkin ribuan dan sering kita bekerja dalam sel yang berjumlah jutaan. Dalam database model, kita bekerja di big data. Oleh karena itu, ukuran data sangat besar. Dapat melingkupi berbagai wilayah seperti perkotaan, provinsi, pulau, dan nasional. Lintas wilayah dan lintas global. Oke, Smart Brother ini adalah rencana seri tutorial kita ke depan. Jadi nanti di beberapa seri itu kita akan coba jelaskan dan kita praktekkan ya. Mulai dari pengantar, kemudian juga geografi data, data proses, big data, dashboard data, dan juga modeling teknik. Dan tentunya setelah itu juga akan kita coba buat gitu ya tutorialnya untuk perencanaan-perencanaan yang lebih spesifik seperti transport model, urban model, land use model, gitu, heat map model, urban komuter model, ya, prima city model, urban study set model, dan lain sebagainya. Oke, nah Smart Brother ini adalah beberapa tautan yang nanti akan kita gunakan ya sehingga ke depan ini bisa menjadi referensi ya Smart Brother untuk mencoba meninjau atau melihat ya dan berkunjung pada portal ini gitu ya. Nanti kita akan coba bahas dan kita gunakan. Nah, Smart Brother itu mungkin yang bisa kita jelaskan dulu begitu ya pada seri ini gitu ya. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi di seri berikutnya dengan pelatihan database model terutama untuk kepentingan perencanaan geografi atau keuangan. Sampai jumpa di sesi tutorial berikutnya. Terima kasih Smart Brother.